Oke, Pak Ator, kita tahu bahwa Presiden terpilih memiliki 6 program prioritas yang dinamakan Quick Win ya, Pak Ator ya, anggaran APBN 2025 dan menghabiskan dana sebesar 113 triliun rupiah. Nah ini kita bisa optimis tidak kemudian program-program Prabowo Subianto ini juga bisa berjalan begitu dengan baik? Ya, saya kira dengan anggaran seperti itu memang kalau kita bicara kurang ya tetap kurang ya, tetapi saya kira itu suatu hal yang bagus ya untuk menunjukkan bahwa transisi pemerintahan yang baru nanti segera akan mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Maka saya kira Presiden-elek nanti yang sudah, kalau misalkan sudah dilantik, saya kira memang sesegera mungkin agar bisa mendatangkan manfaat buat masyarakat dengan banyak hal yang mereka sudah pikirkan. Namun begitu tentu ya indikasi dari pasar yang seperti saya sebut tadi, misalkan penerimaan seperti apa, saya kira kita tahu bersama bahwa komitmen pemerintah Jokowi selama ini dengan juga merangkul tadi ya, merangkul seluruh komponen politisi dan lain sebagainya, itu memberikan sinyal kepada pengusaha dan masyarakat bahwa politik Indonesia itu sudah semakin dewasa. Saya kira dengan sinyal seperti itu maka banyak aktor ekonomi yang merasa confidence, dalam hal melakukan bisnis di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi saya kira dengan komitmen adanya transisi yang smooth dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo, saya kira memberikan sinyal yang baik sehingga quick win apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo nanti saya kira akan bisa terlaksana dengan cepat. Saya kira itu memang perlu dibutuhkan dan perlu disegerakan untuk dilaksanakan. Iya, Pak Ator juga dinanti-nantikan itu nanti adalah Menteri Ekonominya ini kira-kira siapa saja begitu ya di bawah Prabowo Subianto. Ini kriteria Menteri Ekonomi menurut Anda yang ideal buat Prabowo Subianto itu bagaimana, Pak Ator? Ya tentu ya, Menteri Ekonomi ini menjadi sentral karena kita sudah terlalu ketinggalan dengan negara lain dalam ukuran ekonomi ya. Kita bisa punya potensi yang lebih besar, tentu membutuhkan maestro ekonom juga yang tentu selain mengenali kapasitas Indonesia terkait dengan nanti proses hilirisasi dan sebagainya, tentu harus memiliki wawasan internasional yang memang dia juga harus bisa berkomunikasi, negosiasi dan memahami seluk-beluk internasional, misal organisasi-organisasi perdagangan internasional ataupun industri internasional yang supply chain-nya itu akan kita bisa ambil manfaatnya. Ini yang perlu dikuasai oleh saya kira menteri-menteri yang menggawangi ekonomi kita ke depan, khususnya Menkeu dan sebagainya. Iya, kalau Pak Faisal sendiri bagaimana kriteria pemilihan kabinet bagi Prabowo Subianto itu apa saja nih, Pak Faisal? Yang pertama punya integritas, itu perlu kita catat dan kita tahu integritas itu tidak mudah dibangun. Kalau yang kedua loyalitas, loyalitas kepada presiden, karena dia tidak boleh loyalitas lagi kepada pemimpin keduanya di luar presiden. Karena kerjasamanya adalah dengan presiden. Jadi loyalitasnya ada kepada presiden. Bukan berarti hubungannya putus nanti dengan partai politik, tidak. Tapi kesetiaan dan bekerjanya itu adalah kesetiaan kepada pemerintah. Walaupun dia itu berasal dari partai politik, ini harus ditekankan. Kebanyakan kesalahan kita itu dia menjalankan kesetiaannya kepada partai politik. Nah itu harus dirubah. Dia bekerja bukan lagi untuk partai politik, dia bekerja untuk rakyat di bawah komando presiden. Jadi loyalitas kesetiaan kepada presiden. Programnya disusun oleh presiden bersama-sama. Walaupun ada masukan dari partai politik, tapi sifat tidak wajib. Program itu nanti sifatnya pemasukan dan dirumuskan oleh bersama-sama oleh kabinetnya. Selama ini yang terjadi di kita ini ada menteri-menteri kebanyakan kesetiaan kepada ketua partai. Ini harus dirubah polanya itu. Kesetiaan sekarang saya bukan tidak hormat kepada ketua partai, tapi kesetiaan sekarang adalah kepada presiden. Karena pertanggungjawabannya ada kepada presiden, bukan kepada ketua partai. Walaupun dia diutus oleh partai gitu kan. Yang mempunyai hak memberikan punishment dari itu ya presiden. Itu yang harus ditekankan nanti, selain integritas berarti kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Jadi kalau ada yang memanggil ketua partai dan presiden juga memanggil, ya dia harus memprioritaskan presiden dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.